Ya, Oh, rekam. balik gue. Saya ulang Ya, balik. kembali. Oke, jadi saya ulang sekali lagi tadi belum terekam ya Bapak Ibu. Jadi yang diinginkan dalam PCK itu tingkatan kemampuan siswa itu adalah mulai dari C3 ya, tahap menganalisis gitu. Jadi Bapak Ibu ketika ada nanti pilihan soal choice-nya itu yang memahami itu C1, C2 itu diabaikan saja. Berarti dianggap pilihan itu sudah salah gitu ya. Oke, kecuali jika nanti ya tapi belum ada, tidak ada sih seperti itu. Jadi kemudian yang kedua, Bapak Ibu melihat soal itu pertama yang perlu diketahui adalah clue, mencari clue, petunjuk atau kata kunci dalam soal tersebut mana yang dikehendaki untuk dikerjakan, untuk dituntaskan, gitu Pak Ibu ya. Oke, ini kebetulan soal ini tidak sesuai dengan Quran hadis, jadi kita ganti aja Bapak Ibu. Ya. Ini saya hentikan dulu, saya ganti materinya karena kita sesuaikan materi soalnya dengan Quran hadis. Oke, sudah kelihatan Bapak Ibu ini contoh soal PCK-nya? Sudah, Bu, Oke, kelihatan. sudah ya, Alhamdulillah. Oke, Bapak Ibu, jadi contoh soal PCK hadis, misalnya tadi yang kita harus perhatikan ya pertama urutan. Urutan membaca soal. Oke, Bapak Ibu, dalam mengerjakan PCK ini satu soal itu hanya ada waktu 2 menit, Bapak Ibu ya. 2 menit. 2 menit itu lama nggak kira-kira? 2 menit. Cepet, Bu. Lama. Cepat, Bu. Cepat. Bu. Pokoknya Bapak Ibu misalnya menghayal, belum habis menghayalnya itu udah habis Iya. waktunya. Makanya kalau mengerjakan soal jangan sambil menghayal ya Bapak Ibu ya. Nah, Ya, baca gampang soal banget. 3 kali juga itu Siap. sudah salah. Jadi kalau baca soal itu harus konsen, Bapak Ibu. Baca soal itu harus Ya, konsentrasi. siap. Jangan sampai baca soal itu sampai berulang-ulang sampai 4 kali, 5 kali. Fokus Sudah dulu. habis waktu dibaca soal. Oke, jadi triknya yang pertama eh, Fokus dulu. ya clue. Kemudian urutan baca soal. Jadi urutan yang benar itu adalah ini kan Bapak Ibu ini adalah stimulus ceritanya. Kemudian yang kedua ini perintahnya, clue-nya. Nanti kita cari. Jadi yang urutan yang baca itu langsung ke sini Bapak Ibu ya. Di nomor 2 yang saya beri warna apa nih? Merah. Merah di Pink. ya. Pink, Krem. pink, pink itu. Ya, ada yang pink, ada yang hijau Orange. nggak kira-kira? Oren, Orange, Bu. Bu. Memang nggak udah mendekati UP tuh warna-warna pun jadi pelangi gitu ya Pak Ibu ya. Itu sebenarnya warna peach, Bu. Warna ungu itu. Ya, kan ada yang ungu Warna lagi. peach. Hitam. Oren itu, Bu. Biasanya yang Bapak Ibu yang usianya lebih muda biasa benar menebak ini warnanya. Warna Kayaknya peach itu, itu Bu. kuning deh, Bu. Warna peach. Ya, Peach pink, itu, Bu. Warnanya pink gitu ya. Ya gitu pink lah. kan? Pink, Warna peach. menuju Pink, orange, putih. orange Peach, atau Bu. peach gitu ya. Warna pink, Iya, peach. Ya, Peach. kalau yang itu peach. seperti itulah. Jadi ini saya Kenapa sudah ndak, saya Pak? tandai Bapak Ibu Kenapa ndak dengan beda soal sama pertama. Jadi Bapak Ibu caranya kita urutan soalnya yang dibaca adalah yang kedua ini. Manakah rumusan tujuan pembelajaran Rahna Sikap? Itu langsung kedua. Tapi beda ini sama? kita baca dulu yang pertama ya. Satu, seorang guru Quran hadis menyampaikan materi tentang pengertian Al-Quran, wahyu, ilham, dan ta'lim. Ini sudah dipelajari Bapak Ibu semua kemarin? Ya, Ya, Sudah. sudah, sudah, Bu. sudah. Ya, kecuali yang nggak bergabung dengan dalam Zoom. Indikator yang ingin dicapai adalah peserta didik dapat meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Nah, ini kan stimulus Bapak Ibu cerita, ya Ya, kan? Nah, ya. kemudian tahap yang kedua, manakah rumusan tujuan pembelajaran ranah sikap? Nah, itu. Jadi makanya kalau kita membaca soal untuk mensiasati waktu yang begitu cepat berlalu, kita langsung kedua aja bacanya di yang Ya. perintahnya. Manakah rumusan tujuan pembelajaran ranah sikap?
yang paling tepat untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia peserta didik setelah mempelajari pengertian Al-Quran, wahyu, ilham, dan taklim. Nah, berarti kalau nggak kita baca di sini juga ini sudah nangkap ya Bapak Ibu, intinya itu ingin Ya. apa. Nah, begitu. Jadi kalau membaca ini kan lama lagi kita memahaminya. Sini diulang kembali karena di poin kedua ini diulang kembali perintahnya. Oke, Bapak Ibu coba dipahami. Di sini clue-nya yang mana Bapak Ibu kira-kira? Ranah sikap, Bu. Iya, pintar Pembelajaran ini. ranah sikap. Oke, Sikap. ranah sikap. Jadi rumusan tujuan pembelajaran Bapak Ibu ya, rumusan tujuan pembelajaran ranah sikap. Nah, jadi clue-nya itu rumusan tujuan pembelajaran. Saya pakai ini dulu. Ranah sikap. Kontrol B. Bentar. Blok saja, Bu. Iya, kita blok aja ya. Ya, Tujuan pembelajaran ranah sikap. kasih Nah, itu aja, Bu. Apa? iya. Oke. Iya. Ini clue-nya Bapak Ibu ya, atau kata kuncinya yang harus kita cari gitu. Nah, Cari. pilihan gandanya, nah kita lihat yang ranah sikap gitu, bukan ranah pengetahuan gitu Pak Ibu ya. Ya. Langsung kita lihat untuk menyelesaikan pilihan ganda kita pilih dari pilihan yang paling yang salah dulu Bapak Ibu. Yang Ya, salah karena A. yang salah. A, B. Nah, Yang salah Jawabannya A Menyebutkan menyebutkan. bukan. Ingat tadi Bapak Sedangkan Ibu juga bahwa yang bukan. diinginkan dalam PCK itu bukan Ranah dimulai dari sikap. C3 Bapak Ibu ya. Jadi C1, Ya, C2 itu otomatis salah. Oke, salah. jawabannya D, Bu. ya. Ini salah. Kemudian membedakan juga salah. Salah. Membuat juga tidak. Tidak. Karena Jawabannya D. tadi yang diminta adalah ranah Ranah Sikap. 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 Oke, jadi jawabannya Berarti adalah D. 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 Coba Bapak Ibu lihat. Siswa dapat mempraktikkan cara membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwid dengan tartil dan fasih. Ranah sikapnya Bapak Ibu. Sikap peserta didik setelah mempelajari kan di sini tadi ranah sikap. Nah, Bapak Ibu juga harus tahu kontennya tadi apa. Peserta Sikap. didik setelah mempelajari pengertian Al-Quran dan Wahyu, ranah sikap yang diinginkan. Nah, setelah mempelajari itu apa? Dapat mempraktekkan. Prakteknya, Bu. Ya, jadi dapat mempraktikkan. Ini mempraktikkan Bapak Ibu ya. Ini sikap penguasaan ya, Ya. Mantap, penguasaan. sikap keterangan Oke, penguasaan. coba kita lihat yang di E Bapak Ibu. Siswa dapat Dapat meyakini meyakini. kebenaran Al-Quran sebagai wahyu dan diimani dalam kehidupan sehari-hari. Ini sikap atau tidak Bapak Ibu? Tidak, tidak. Bukan, Bu. Enggak, Bu. Cuman Kognitif. yakin itu. Ya? Hanya Kognitif. Ya. Sikap lah meyakini. Praktik itu bukan kognitif, afektif. tapi tidak melakukan itu, Ibu. Oke, Cuman sebentar, Bapak Ibu meyakini ya. saja. Praktek melakukan. Sikap praktik itu Nah, motorik. coba di Bapak Ibu dipikirkan ini. Jadi yang diminta adalah ranah sikap. Sikap setelah peserta didik setelah mempelajari Al-Quran, wahyu, ilham, dan Jawabannya ta'lim. E, Bu. E. Nah, coba dipikirkan Bapak Ibu sebentar ya. Jawaban Ya, E. Bapak Ibu ambil minum dulu Bapak Ibu. Jawabannya E. Jawabannya E itu. Supaya siswa dapat Ranah sikap. Setelah meyakini aplikatif kebenaran sikap. Al-Quran dan wahyu. Dia dapat Iya, Bu. mengimplementasikan E. ke dalam kehidupan sehari-harinya. Berarti dia bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan Dalam konteks sehari-harinya. soalnya Berarti kan E. nggak ada bahas tajwid, Oke, Bapak Ibu. Iya. konteksnya Gimana kan Sama jawabannya? imannya berarti. Jawabannya Kira-kira. E, Bu. E. Nah, yang E alasannya kenapa, yang B alasannya kenapa? Aku sama imannya Kalau berarti. Meyakini. Karena dalam konteks soalnya itu nggak ada istilah tajwid atau Wahyu. tartil, nggak ada. Meyakini Konteksnya wahyu. adalah pengertian Al-Quran, wahyu, ilham, dan taklim. Jadi yang cocok itu kemungkinan itu E. Ya, oke, Bapak sudah
Bapak ini sudah Sebenarnya menganalisa dari konten materinya gitu ya, konten atau materi pembahasannya Konten gitu ya. soalnya Bu ya. Oke, yang jawaban D, D. oh Yang berarti D, sudah yang D. beralih ya ke E ya. Oke, Bapak Iya. Ibu, E. di sini kita Ya. bisa melihat bahwa ranah sikap. Jadi hikmah setelah mereka mempelajari Al-Quran, wahyu, ilham, dan ta'lim itu mereka ada perubahan pada sikap. Nah, sikapnya itu apa? Lebih meyakini keyakinan kebenaran Al-Quran. Nah, kalau sudah sebagai wali diyakini, Allah. mereka akan mengimani atau menerapkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan Lebih sehari-hari. pada sikap, gitu ya, Pak ya. Oke, Ya. saya rasa Tanpa sini yang perlu takwa ini dia. pengecoh Bapak Ibu. Nah, jadi nanti Bapak Ibu juga harus tahu pilihan pengecoh. Di sini Bapak Ibu perlu dianalisa secara tajam gitu. Tapi jangan tajamnya melebihi 2 menit Bapak Ibu ya. Oke. Oke, tapi alhamdulillah ini sudah nggak sampai 2 menit. Nah, oke. Langsung Jadi tertipu. urutannya tadi yang pertama langsung pada clue yang diinginkan atau kata petunjuk soal, kemudian coret langsung yang bukan pada ranah Jawabannya. PCK, gitu ya. Oke, kita beralih ke soal kedua ya Bapak Ibu. Ya, siap. Nah, nanti saya kasih tugas untuk Bapak Ibu menganalisa. Wah, kembar. Soal yang kedua. Ranah Oke. pengetahuan. Seorang guru Quran hadis merancang pembelajaran ulumul hadis pada materi perbedaan antara hadis sahih, hasan, dan dhaif. Ini sudah dipelajari Bapak Ibu kemarin? Sudah, Bu. Ya. Dengan tujuan pembelajaran agar peserta didik mampu berpikir kritis. Guru tersebut ingin peserta didik tidak hanya memahami konsep, tetapi juga dapat menilai kualitas sebuah hadis. Rumusan tujuan pembelajaran. Apa? Ranah Ya. pengetahuan. Karena kognitif Bu. Ya, rumusan tujuan pembelajaran kognitif yang paling sesuai untuk mencapai indikator kemampuan berpikir kritis tersebut adalah, nah Bapak Ibu coba lihat, diperhatikan clue-nya di sini mana Bapak Ibu? Clue-nya itu Kognitif. bukan di stimulus Bapak Ibu ya, tetapi di Ya, kedua ini. ranah pengetahuan berpikir kritis. Karena pengetahuan berpikir kritis. Ya, Ada lagi? ranah pengetahuan berpikir kritis ya. Nah, Umum jadi adalah pengetahuan. ya, Karena jadi yang clue-nya pengetahuan. itu adalah Bapak Ibu Tujuan yang diinginkan Bedakan adalah kualitas tujuan hadis. pembelajaran ya Bapak Ibu ya, tujuan pembelajaran pembelajaran. Karena kognitif pengetahuan kognitif berpikir berpikir kritis. berpikir Nah, kritis. kalau kritis. berpikir kritis ini C berapa Bapak Ibu? Masuk ke C4 kayaknya, Bu. Empat Bu. Berpikir kritis itu dia seperti apa sikapnya? Maksudnya Berarti yang dia harus dilakukan. Menelaah Bu. Menelaah, ya kan? Menelaah. Analisis Ya, juga C4, Bu. makanya bisa C4 Identifikasi berpikir bisa. kritis. Oke. Identifikasi. Ya, jadi kita lihat Identifikasi. Bapak Ibu pilihannya yang kira-kira berpikir kritis. Ya, C. C. Kita lihat kalau yang A, jadi dapat menjelaskan. Tidak masuk ya Bapak Ibu ya? Sudah masuk. Ya. Sebentar ini. E-nya nggak ada, Bu. Ya. hilang. Coba E-nya, Bu. E-nya nggak ada, Bu. D-nya bonus. Oh ya, E-nya nggak E-nya ada ya. Tadi ada contoh di bawah MA kali. ada Di di bawahnya PSBB. mungkin. Iya, ya. Mungkin saya tadi, oh ya ini dia. Oh, Nah, ini. Ya, ada di bawah. Tidak jadi bonus kata Ibu. Menjelaskan bukan PC. ranah PCK ya Bapak Ibu ya. Peserta didik dapat Menyebutkan juga menyebutkan. bukan. Nah, kan? Jadi cari dulu yang salah Bapak Ibu karena pembuat soal itu yang paling sulit itu membuat soal yang salah. Gitu. Kalau Jadi benar kan sudah itu ya. muncul. Setelah diberikan sebuah contoh hadis, peserta didik dapat mengidentifikasi sanad. Mengidentifikasi gimana itu? Identifikasi. Itu masuk ke C. C berapa? Berarti ke D. C3. Mengidentifikasi Identifikasi sama dengan menganalisis. menganalisis Sama, Bu. ya, membedakan gitu ya. Iya. Nah, ini tidak belum taraf berpikir kritis Bapak Ibu ya. Iya. Oke. Antara D dan E. Ya, antara D dan E. Nah, jadi seperti itu. Coba kita lihat antara D dan E. Kalau Berarti E, D, Bu. D.
D. D jawabannya, D Bu. itu D. 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 Menganalisis Maksudnya dan D yang Kalau A jawaban itu menganalisis. Kalau E itu tentang ranah sikap, menunjukkan sikap, berarti jawabannya D, Ya, D. menganalisis. Di mana Bapak Ibu? Kemana? Di mana Ibu tadi lihat D-nya? Kalau untuk D, karena melihat jawaban yang E itu menunjukkan ranah sikap, Bu. Berarti ada Ya, kemungkinannya jawabannya D. Yang ya tinggal kalau Kalau anak satu kita sikap itu. dalam kan bukan menganalisis. kritis di sini ya Bapak Ibu ya. Iya, Kognitif. Tadi yang Oke. diminta Ya, kognitif. oke Bapak Ibu ternyata kognitif. sudah mulai jeli gitu ya. Sudah Mulai ini teliti, cermat. ya sudah memfungsikan kinerja otaknya betul-betul deep learning gitu. Oke, Nebak aja, Bu. sudah berpikir kritis juga ini karena soalnya berpikir kritis. Oke, disajikan dua hadis dengan tema yang sama namun kualitasnya berbeda gitu. Peserta didik dapat menganalisis dan membandingkan keduanya ya. Kok menganalisis kemudian bandingkan keduanya untuk menentukan mana yang lebih valid. Nah, itu kan tingkat kerumitannya ya, sudah berpikir kritis. Oke, Bapak Ibu, jawabannya adalah D. 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 Ini dikasih tandanya ya. Tadi apa tandanya? Warna? Kuning. Orange. Tidak akan saya kasih jawaban tadi ya. Tadi ya. Ya, Pak Ibu nanti ulang-ulang tahu jawabannya. Yang kuning, Bu, nggak nampak. Oh, jangan kuning, nampak. Bisa dibaca. Ini ya, Bu, tulisannya dijagitan hitam dulu, Bu. Nanti baru Oke. di Maaf. Salah. Kembali, ini yang tanda A. Ya, sip sudah Bu. Ada color. Yang A, ya itu. Warna hitam, Bu, hitam. Hitam. Maaf ya, salah ya saya. Kalau yang Iya. A-nya itu, Bu, dijadikan putih dulu, kemudian Papar. Di blok dulu. Yang baru. yang sampingnya, Bu. Yang di sampingnya, Bu, yang ada Yang A. yang ada tulisan A itu, Bu. No color, no color. Oke. Ini ya, bisa ya warna ini ya? Iya. Oke. Ya, udah begitu aja, Bu. Nanti beda sendiri sudah. Oh ya, nanti kan bisa dibaca lagi ya Pak Ibu ya. Oke. Ya. Kemudian soal yang ketiga. Nah, kita gimana di sini aja. Ibu Hasnia, seorang guru Quran hadis yang sedang mengajarkan materi nilai-nilai moderasi beragama. Setelah mengamati diskusi di kelasnya, Ibu Fatimah menyadari bahwa sebagian besar didik memiliki kecenderungan bersikap inklusif dan sulit menerima perbedaan pendapat dalam konteks keagamaan. Untuk mengatasi hal ini, ia berencana mengembangkan materi ajar tentang nilai-nilai Islam wasatiyah. Berdasarkan kondisi tersebut, langkah evaluasi yang paling tepat dilakukan Ibu Fatimah untuk memulai pengembangan materi ajar sesuai karakteristik peserta didik adalah, oke, di mana Bapak Ibu cluenya? Langkah evaluasi pengembangan materi Evaluasi. ajar. Evaluasi. Evaluasi pengembangan materi Evaluasi ajar. dan materi ajar. Ya, berdasarkan kondisi tersebut, langkah evaluasi yang paling tepat, Untuk pengembangan materi ajar. Ya, oke. Pengembangan Paling tepat materi untuk ajar. siapa ini Bapak Ibu? Ini harus Karakteristik Didik. peserta didik. Peserta Peserta didik didik. bersikap eksklusif. Iya, jadi langkah evaluasi yang paling tepat untuk peserta didik yang Memiliki kecenderungan sikap eksklusif. ini dia tadi. Jadi Bapak Ibu harus lihat lagi tepat untuk siapa ini, gitu ya. Oh, Didik. Ya, Peserta didik kan untuk bersikap eksklusif. inklusif gitu. Dan sulit menerima perbedaan pendapat, itu dia. Ini cluenya Bapak Ibu. Oke, sekarang kita lihat Bapak Ibu ya. Kira-kira mana langkah evaluasi yang paling tepat yang dilakukan guru sesuai dengan kebutuhan peserta didik yang inklusif. coba yang Ibu. Oke, coba Bapak Ibu diperhatikan. Kira-kira yang mana? Bu. B, Bu. B, Bu.
Yang memilih model pembelajaran kooperatif. Melakukan analisis. Nah, biasanya aku di situ Bu, langkah evaluasi Langkah yang paling tepat. evaluasinya. Oke, kita lihat yang pertama Bapak Ibu, merancang media pembelajaran interaktif berbasis teknologi untuk meningkatkan minat belajar. Kalau ini kan untuk meningkatkan minat Minat. Minat belajar. belajar. Itu masih Oke. rencana berarti, Bu. Ya, masih rencana. Kemudian yang kedua, B, melakukan analisis diagnostik. Apa itu Bapak Ibu? Asesmen. Itu sudah selesai proses. Melakukan Ya, udah siap. Penilaian diagnosis awal bisa. ya, diagnostik Bapak Ibu. Sudah masuk proses. Bu. Diagnostik itu kan dilakukan di mana? Di akhir apa di Di awal? awal, Bu. Di awal, Di Bu. awal, Di Bu. awal. Awal Oke, ya. ya. Oke, jadi memang di sini kan tadi pertanyaannya itu adalah Langkah Evaluasi. evaluasi. ya kecenderungan bersikap inklusif. Nah, otomatis tugas kita guru itu harus Lakukan. Berarti jawabannya yang mendekati setelah proses pembelajarannya, Bu. Oke, coba kita lihat lagi. Melakukan analisis diagnostik terhadap pemahaman awal dan latar Dan belakang latar belakang sosial sosial. peserta didik terkait isu keberagaman. Antara B dan E, Bu. Oke, kemudian yang C, nanti kita lihat dulu Bapak Ibu, kira-kira yang mana. Kalau ini kan ada diagnostik. Ya. Diagnostik itu jika ada anak inklusif itu sangat dibutuhkan Bapak Ibu ya. Kalau kita tidak melakukan diagnostik di awal, kita tidak tahu apa yang diinginkan atau kebutuhan siswa itu sesuai dengan apa namanya kondisi dia. Kemudian C, yang Bu. C, mengumpulkan C, sebanyak C. mungkin dalil Al-Quran hadis berkaitan dengan toleransi. Bukan. Ya, Bukan, Bu. salah. Dalili pun. Kemudian menyusun instrumen penilaian HOTS untuk mengukur pemahaman peserta didik tentang moderasi di atas Bukan. pelajaran. Bukan, karena di sini tidak ada Bukan. tentang Assessment. perbedaan kemampuan yang bisa dipahami oleh anak-anak inklusif. Kemudian memilih model pembelajaran kooperatif yang dapat mengakomodasi semua gaya belajar peserta didik di kelas. Ye. Maaf, Ini Bu. model pembelajaran. Tadi Mohon maaf ini Ibu, di evaluasi. soal itu eksklusif Ibu di soalnya. Bersikap Bersikap eksklusif. eksklusif. Ini Ibu, Eksklusif itu seperti apa? bukan inklusif. Tertutup. Khusus. Bersikap tertutup dan sulit menerima perbedaan. Sulit untuk menerima perbedaan. Bersikap tertutup untuk menerima Perbedaan. perbedaan. Itu kan Bapak Perbedaan. Ibu. Iya. Nah, Berarti E, Bu. Antisosial. Cocoknya E. cocoknya E. Berarti antara E. jawaban antara E dengan B. Dengan B. B. Bu. Tapi kayaknya E, Bu, yang tepat. Kalau diagnosis awalnya. Karena melihat daripada pertanyaan itu cenderung yang bersikap eksklusif dan sulit menerima perbedaan. Berarti kita harus membuat pembelajaran yang kooperatif yang bisa mengakomodasi semua peserta didiknya. Kenapa lu? Bisa kolaborasi. Bisa jadi ke B juga, Bu, Menurut karena saya C. berkaitan dengan isu keberagaman. Ya. Penggalannya Kayaknya E, Bu. Saya E, Bu. Ya, ada yang E, ada yang B. Saya yang B, Bu. Oke, yang B silakan Saya yang B. berargumentasi Bapak Ibu. Saya yang B. E. B. B, silakan berargumentasi yang B. Yang E sudah tadi. Yang B. Yang B itu, Bu, Yang B. masih sangat C, Bu. C. Jawaban berkaitan, saya Orang dulu, C. maaf. dengan isu keberagaman. Peserta didik yang eksklusif itu kan sudah Tertutup. terfokus pada dirinya sendiri. Ya. Kita mau tahu dalil tentang keberagaman. Sehingga Itu kan ketika maksudnya ada anak analisis diagnotis yang seperti itu, latar belakang sosialnya kemudian dijelaskan, insya Allah anak akan terbuka dengan atau wasatiyahnya dapat. Kolaborasi. Oke ya, karena sudah belajar kemarin wasatiyahnya Pak ya. Ya. Oke Bapak Ibu, jadi kita bisa melihat di sini yang diinginkan tadi langkah-langkah evaluasi yang paling tepat dilakukan untuk menghadapi sikap inklusif siswa terhadap keberagaman itu memang harus dilakukan analisis diagnostik pertama yang di awal, kemudian
sehingga ketahuan gitu ya, pemahaman awal sampai di mana mereka juga sih. memahami keberagaman itu, kemudian Iya, menghargai keberagaman itu, iya. kemudian latar belakang sosial yang terjadi, kemudian baru kita kaitkan dengan isu keberagaman. Beragaman. Itu. Jadi kan di sini memberikan contoh yang konkret kepada peserta didik. Peserta didik. Karena memang Berarti B jawabannya. pembelajaran yang tepat itu adalah dikaitkan dengan isu-isu yang berkaitan langsung dengan kehidupan nyata, operasional konkretnya, gitu ya. Jadi jawaban yang tepat itu adalah B, Bapak Ibu ya. Iyo, masalah luas. Oke, Bapak Ibu, selanjutnya kita beralih ke soal yang keempat. Oke. Ini langsung kita misalnya kepada tahapan atau cara menyelesaikan soal. Seperti tahapan tadi yang saya sampaikan, tidak membaca lagi stimulusnya, gitu ya. Kita langsung kepada clue-nya. Kita lihat di poin kedua ini, manakah tindakan guru berikut yang paling tepat sebagai aplikasi pendekatan pembelajaran berbasis pelayanan ABK dalam konteks ini? Nah, di sini clue-nya mana Bapak Ibu? ABK. Anak didik ABK. Basis pelayanan ABK. Nah, ada lagi? Kira-kira mana clue-nya Bapak Ibu? Pendekatan pembelajaran berbasis Gaya pelayanan. belajar. Gaya belajar. Ada Gaya di sini belajar dan bahasanya ABK. gaya belajar Bapak Ibu? Aplikasi pendekatan. Kepada tindakan terhadap Ya, oke. Jadi clue-nya di sini adalah yang paling tepat adalah pendekatan. Pendekatan pembelajaran yang paling tepat dilakukan seorang guru dalam pelayanan Pelayanan ABK. Nah, itu dia. Kalau Bapak Ibu nanti mau sempat waktunya, nah dibaca kondisinya ABK di situ apa gitu. Ya, oke. Jadi Berkebutuhan biasanya khusus. ada Anak ABK. berkebutuhan khusus. Ya, itu untuk menciptakan. Jadi saya tandai dulu sini. Apa tandai? Yang akomodatif dan inklusif. Ya, pendekatan pembelajaran berbasis ABK. Jadi yang diinginkan adalah Kebutuhan bagaimana khusus. pendekatan yang tepat untuk pembelajaran berbasis pelayanan ABK. Di sini untuk menciptakan lingkungan belajar yang akomodatif dan inklusif, guru tersebut berencana menerapkan pendekatan pembelajaran berbasis pelayanan ABK. Kan benar kan? Jadi sesuai dengan yang di atas. Coba kita lihat Bapak Ibu pilihannya. AB gugur. A memberikan metode Dan B pendekatan. gugur. Secara seragam, Bu. Sudah Ya, tidak oke. masuk. A ini memberikan materi. Jadi bukan materi ya Bapak Ibu ya. Menugaskan semua siswa untuk membaca literatur. Yang sama juga Nah, tidak tidak masuk. mungkin Itu karena beragam, ABK itu kan bukan berkebutuhan banyak khusus. kondisinya Bapak Ibu ya. Ada yang tidak bisa langsung dia membaca sendiri gitu ya kan. Ada tidak TDE, kondisi. TDE. B AB tidak. sama. Kemudian memberikan soal latihan benar? Tidak, Bu. Tidak juga. Bukunya sama. Kemudian yang D, guru melakukan asesmen awal Nah, itu yang kayaknya mengelompokkan masuk, Bu. siswa Iya, ya, antara D dengan kan ya dengan antara D dengan E. Dan E. Ya. Tinggal dianalisa ini. Kira-kira yang mana antara ini Bapak Ibu inilah namanya pengecoh, jawaban pengecohnya. Bu, Jawabannya E. Ada yang E. Kenapa yang E coba dibaca? Soalnya sudah Eh, jelas kondisi soalnya, siswanya, Bu. Bu. Ya. Sudah jelas Kan kondisi kalau siswanya. yang E menerapkan diferensiasi konten dengan menyajikan konsep pendekatan tematik melalui berbagai media, visual, audio, dan kinestetik. Oke, Bapak Ibu, kalau anak ABK itu kan dengan berbagai kondisinya, ya gitu kan? Iya. Ya, ada yang butuh visual dan ada yang butuh audio dan kinestetik. Nah, gitu. Jadi kalau kita bisa menyajikan ini sesuai dengan kebutuhan ABK, itu yang membuat mereka itu bisa memahami konten. Tapi kalau di sini kira-kira ada tidak? Di D tidak ada, Bu. tidak ada. Tidak ada. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kira-kira cari terus yang diinginkan. Jadi kalau ada media, jadi pendekatan sematik melalui berbagai media pembelajaran. Ini saya rasa dengan berbagai media pembelajaran kita gunakan untuk anak ABK. Gitu ya. Oke, Bapak Ibu. Jadi jawabannya adalah Ibu, untuk anak ABK, Bu.
Oke. Oke, Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir. Nah, Bapak Ibu, di sini ini saya kasih contoh soal yang soalnya sangat panjang, Bapak Ibu. Ini untuk baca soalnya saya rasa habis 2 menit. Kalau kita tidak menggunakan triknya tadi ya. Oke. Eh, Pemalas lihat soalnya, Bu. ini nyata Bapak Ibu. Ini ada soal yang seperti ini gitu. Jangan nanti pikir ini kan Ngeluh. cuman contoh doang, tapi seperti inilah gambarannya. Ada yang seperti ini, gitu ya Bapak Ibu. Jadi langsung kita baca coba agar proses pembelajaran berjalan efektif dan sistematis untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, sini Bapak Ibu, sini kan tersebut, tidak disebut apa itu. Pembelajaran Model pembelajaran pendekatan deep learning, Bu. pembelajaran Ya, jadi pendekatan efektif. deep learning. Ya, jadi urutan tahapnya deep learning itu seperti apa? Nah, seperti tadi itu saya sudah sampaikan di awal bahwa Bapak Ibu memang harus menguasai langkah-langkah deep learning, PDBS, PDBL, itu dan lain-lainnya. Itu ya harus dipahami dengan jangan dihafal Bapak Ibu. Kalau dihafal kan dia mudah blank, tapi dipahami gitu. Nah, saya rasa Ibu tidak ada kesulitan Bapak Ibu karena kan sudah menerapkan. Beda kita memahami sesuatu yang belum kita terapkan. Gitu. Oke, jadi langkah-langkah yang paling tepat adalah apa Bapak Ya. Ibu? Kalau deep learning pertama apa langkah-langkah yang paling Dua dulu, Bu. Menyajikan Mas. Menyajikan. 2, Bu. menyajikan. Menyajikan apa? Makanan kah? Video viral. Video. Nah, video viral. Jangan menyajikan banyak kata-kata menyajikan Bapak Ibu ya. Menyajikan video viral. Nah, kenapa video viral? Ada juga yang dari 4, Bu. Nah, jadi ini Sediakan. ya, kemudian nomor berapa lagi Pak Ibu? Menyajikan Nomor video 4 viral, dulu. kemudian Nomor 4 menyediakan dulu, Bu. Menyediakan. Nomor 4 dulu. Menyediakan berbagai sumber belajar digital. iya, ini dia. Baru nomor 2. 4. Baru nomor 4 1. Baru 2, 1, Oke, 5, 3. Bapak Ibu, sekarang triknya begini. Setiap tahapan itu kan ada di setiap tahapan di akhir itu kan ada evaluasi Bapak Ibu. Iya. Oke. Ya kan? Ya. Iya. Evaluasi atau mempresentasikan. Biasanya begitu ya. Kalau tahapan-tahapan dalam pendekatan itu biasanya ada mempresentasikan. Oke, di sini coba ada nggak kita lihat yang mempresentasikan? 5 2 4 1 3 5. Oke, mengadakan sesi presentasi dan diskusi panel. Oke, jadi cara triknya kalau kita baca dari awal kan itu agak sulit. Kita cari dulu alternatif yang paling Keluhnya Ibu ya. paling ujung itu apa? Tahapan yang paling akhir itu apa? 5. Adakan sesi Akhir itu 5. presentasi. Itu tahapan yang paling akhir yang harus ada di setiap pendekatan Bapak Ibu. Mau PDBS, learning dan sebagainya. Jadi kita lihat di sini langsung yang nomor 5 itu ada di soal di pilihan C. B dan C. Ya, B kan? dan C. Ya, berarti yang lain ini salah Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi jangan baca lagi. BC. Nah, jadi antara B dan C. Nah, kira-kira antara B dan C ini yang mana Bapak Ibu B. benarnya? B. C2. B. B. Oke ya, nah, B. Tahapannya benar 2. Dua. Karena Menyajikan. menyajikannya. Satu. Tiga dan 5. 1 dan 5. Oke, Lima. Bapak Ibu. Jadi ini ada salah satu trik juga. Kita cari terus jawaban yang paling benar tahapan yang paling Akhir. akhirnya itu apa? Akhirnya. Kalau yang lain nggak usah tengok lagi, makin membingungkan kalau kita urutkan. Setelah ini apa ini gitu. Cari yang terakhir. Kalau udah ada yang terakhir ini berada di 2 option, maka itulah yang harus kita perhatikan. Kira-kira mana? Oke, Bapak Ibu sudah paham ya? Siap. Paham. Ibu. Siap. Nah, Bapak Ibu ini kan kalau orang yang cerdas gitu ya. Amin. Alhamdulillah. Oke. Udah habis Bapak Ibu? 5 soal. Kira-kira masih mau ditambah lagi? Lagi Bu, lagi Bu. Oh, Lagi, Bu. Ini rapi 9 enggak apa-apa, Bu. Kisi-kisinya lah, Bu. Kelihatan Bapak Ibu ini ada betul-betul orang pembelajar ya. Kalau orang pembelajar itu memang haus pengetahuan dan haus kunci jawaban.
begitu ya. Alhamdulillah. Ya. Oke, selanjutnya ini saya kasih dulu Bapak Ibu. Ya mudah-mudahan dari 5 soal ini kita sudah Bapak Ibu sudah memahami trik langkah-langkah cepat dalam mensiasati waktu yang cepat berlalu. 2 menit. 2 menit itu kewalahan kita kalau terlalu fokus. Ada orang membaca soal itu harus berulang-ulang. Tapi alhamdulillah ini kalau kita sudah tahu triknya, kita langsung mencari clue-nya. Gitu Bapak Ibu ya. Oke. Ya. Kalau saya dulu waktu tes PNS, saya tidak tahu clue-nya seperti apa, triknya seperti ini. Jadi saya baca dulu semua dari apa, stimulus, maka itu yang bergulat dengan waktu lebih cepat. Nah gitu. Oke, saya hentikan dulu Bapak Ibu. Oke. Enggak ada pandangan. Kita jeda dulu rekam. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah tadi kita sudah membahas tentang materi PCK, kemudian dilanjutkan soal-soal PCK. Tadi ada beberapa trik yang sudah saya berikan. Semoga nanti Bapak Ibu jangan blank ketika mengisi soal, ya, menjawab soal di saat uji. Langsung kepada mencari clue-nya Bapak ya. Kata perintah itu ada kata clue, itu yang dicari. Jadi tidak membaca stimulusnya terlebih dahulu. Jadi langsung kepada mencari kata clue di kata perintah itu. Kemudian ketika mencari pilihan opsionalnya juga harus mencari kalau yang langkah-langkah tadi, yang pilihan 1, 2, 3, 4 tadi itu langsung mencari langkah-langkah yang terakhir. Nah, gitu. Ya, langkah-langkah terakhir itu biasanya hanya di 2 pilihan. Jadi kalau kita sudah menentukan langkah-langkah yang terakhir, berarti pilihan yang 3 lagi itu berarti salah gitu. Jadi tidak berkutat di jawaban yang salah. Kemudian yang untuk soal-soal yang pilihan yang tadi itu yang ada contoh misalnya kemampuan sikap, maka mencarilah jawaban yang pertama dicari ada yang jawaban yang salah terlebih dahulu, Bapak Ibu ya. Jadi jawaban yang salah terlebih dahulu, kemudian baru yang terakhir benar. Oke, karena biasanya yang benar kan cuma 1 Bapak Ibu atau 2 pengecoknya. Kalau yang lain kan banyak salah, maka lebih bagus kita mengetahui yang salah terlebih dahulu, gitu Bapak Ibu ya. Itu adalah trik. Oke Bapak Ibu, alhamdulillah latihan mengerjakan soal juga sudah saya berikan. Bapak Ibu juga sudah saya lihat sudah memiliki kemampuan untuk menganalisa soal dan mengejarkan soal dengan tepat gitu dan bisa menyesuaikan dengan waktu yang efisiensi lebih tepat gitu. Oke, Bapak Ibu saya rasa pembelajaran hari ini kita sudahi. Terima kasih untuk semua partisipasi Bapak Ibu yang aktif dalam membahas soal tadi. Kemudian saya lihat Bapak Ibu juga selalu tetap semangat walaupun satu hari duduknya hampir jam berapa Bapak Ibu? Jam 12 itu. Jam 12. Oke, jadi ini ada waktu saya di sebelum sini masuk sampai jam Zoom 1. berikutnya 5 menit. Nah, dinikmati 5 menit ya untuk rileks berdiri sebentar, goyang-goyangkan badan, sebagainya itu untuk relaksasi otak juga Bapak Ibu ya. Kemudian pesan saya jangan pernah berhenti semangat, jangan terlalu berpikir andai-andai kata yang terlalu menyusahkan diri dan hati kita. Nah, misalnya seandainya saya nggak lulus bagaimana nanti terlalu berpikir yang apa tuh namanya negatif begitu. Jadi kita harus selalu berpikir yang positif. Insya Allah saya lulus. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Jadi kita harus menyemangati diri kita sendiri. Insya Allah saya lulus. Insya Allah saya mampu. Amin, amin, amin. Yang terakhir adalah Bapak Ibu ketika kita mempelajari, ya amin, mudahan semua lulus. Trik yang terakhir adalah ketika kita membaca soal, yang pertama Bapak Ibu jangan pernah mengabaikan doa. Jadi kan doa yang paling mustajab kalau saya mau mengajar atau sedang mengikuti pelatihan dan sebagainya, seperti yang diajarkan oleh Ustadz Hadi Hidayat, Allahumma faqihni fiddin wa 'allimni at-ta'wil. Insya Allah itu segala kesusahan kita dalam memahami soal itu Allah kasih
kemudahan, Kemudahan. kelancaran, begitu Masya ya. Allah. Oh, serius, Oke, begitu Bapak Ibu juga mengajar, kalau belum paham materi itu, insya Allah ada aja Allah ilhamkan dalam hati dan pikiran kita kemudahan. Amin. Oke, karena ini semuanya ilmu Allah. Jadi kita juga bersumber meminta kepada Allah. Nurullah la yuda lil as. Ya itu ya, Bapak Ibu, senantiasa hati kita selalu bersih, niatnya bersih lillahi ta'ala. Semoga Allah Amin. memberikan keberkahan pada kita semua. Dan Amin. menjadikan kita adalah Amin. orang-orang Amin. yang selalu di jalan Allah. Amin. Amin. Dan Amin. diridhoi Amin. Allah sebagai pengajar ilmu dari Allah. Oke, cukup sekian. Terima kasih atas kebersamaan pada hari ini selama 2 jam, Bapak Ibu. Saya selalu mendoakan yang terbaik lulus semua, Bapak Ibu. Amin. Dan Amin. terima kasih. Amin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu atas ilmunya, Terima atas kasih Bu kisi-kisinya. ilmunya. Ilmunya Bu. Biasa. Dari Apa lalu Bu?